Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Maira Syakilah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aduh mas, sakit. Pekik Arimbi yang terus meringis sambil memegangi perutnya. Danur mengusap wajah Arimbi yang dipenuhi oleh peluh dan keringat sebesar biji jagung. Ia terus menciumi wajah Arimbi. Suara petir guntur terus bersautan. Damar yang sudah pergi mencari Pak Karsim juga belum tiba. Mungkin terhalang hujan yang begitu deras di luar sana. Sabar sayang, kamu pasti kuat ya, ujar Danur yang terlihat khawatir melihat istri yang paling ia cintai terus memeki kesakitan. Pengalaman pertama bagi Danur yang akan memiliki seorang bayi, hasil dari buah cinta mereka selama 2 tahun ini. Ibu sakit, tolong Arimbi bu, teriak Arimbi memanggil ibunya. Wulan pun menghampiri dan terus mengusap tangan Arimbi. Netranya berkaca dengan wajah sendu, menatap putrinya yang terus meraung kesakitan di atas ranjang. Danur, gimana ini nak? Kita harus membawa Arimbi ke kota sekarang juga. Bidan Dian bilang kalau Arimbi harus melahirkan dengan dokter karena ada kekurangan perkembangan janin, ucap Wulan lirih. Pandangannya tak lepas dari Arimbi yang terus meraung. Tapi suasana di luar sangat tidak memungkinkan bu. Hujan deras sekali. Ayah juga belum kembali. Cuaca di luar sangat tidak baik untuk Arimbi yang sedang pendarahan. Tapi bagaimana dengan bayinya? Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama anak dan cucu ibu. Kita berdoa bu. Kita minta pertolongan Allah. Jangan gelisah. Itu hanya membuat Danur semakin khawatir bu. Wulan akhirnya menunduk. Tak lama ia menatap lekat wajah Arimbi yang sedikit bersinar. Terlihat pucat namun begitu cantik dipandang. Wulan berpikir dan menerka-nerka. Kenapa sepertinya ada yang aneh dengan putriku? Batin Wulan bermonolog. Namun hanya dalam hati ia bicara. Hingga tak lama terdengar suara seorang datang. Terlihat Damar bersama Mak Karsim berjalan menghampiri mereka dengan keadaan basah kuyup. Ganti baju dulu mak, titah Damar. Mak Karsim pun mengangguk lalu bergegas berganti pakaian. Setelah selesai ia kembali dan melihat Arimbi yang sudah sangat kesakitan. Duk, kamu baik-baik saja? Tanya Mak Karsim pada Arimbi. Ma, aku sudah gak kuat, sakit ma. Sabar ya, bu, tolong siapkan air hangat. Wulan mengangguk lalu beranjak menuju dapur dan mengambil keperluan yang diminta Mak Karsim. Arimbi, tolong tarik nafas ya nak. Tarik nafas lalu keluarkan secara perlahan. Arimbi mengikuti arahan Mak Karsim dengan tangan terus berpegangan pada Danur. Mak Karsim berusaha mengalahkan Arimbi untuk pengejan. Namun Mak Karsim melihat ada keanehan. Ia terus berusaha membantu bayi yang sudah terlihat itu untuk keluar. Namun Mak Karsim terperangah kalau bukan kepala yang keluar terlebih dahulu. Astagfirullah, lirihnya dengan tangan gemetar. Ada apa mak? Saud Danur bertanya. Ini nak Danur, bayinya ada kelainan. Bukan kepala yang terlihat, tapi apa mak? Ada apa dengan bayi saya? Ini kakinya yang lebih dulu keluar. Apa? Wulan dan Danur terkejut. Bukankah bidan hanya mengatakan ada kelainan dari jalan lahir Arimbi? Kenapa malah bayinya yang berbalik saat dilahirkan? Padahal selama ini Arimbi rutin melakukan periksa kesehatan dan semua normal juga baik-baik saja. Mak Karsim kebingungan. Namun melihat wajah Arimbi yang sudah memucat menahan sakit, ia berusaha membantunya agar bisa menyelamatkan bayi mereka. Tarik nafas, keluarkan perlahan ya Nduk. Mak bantu menariknya. Arimbi mengangguk lalu menarik nafas secara perlahan dan kembali mengedan.
Astagfirullah, ya Allah. Ada apa lagi, Mak? Tanya Wulan. Mak Karsim menggeleng. Peluh dan keringat berlomba membasahi wajahnya. Tangannya gemetar hebat, dengan bibirnya yang keluh. Wulan yang penasaran menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Matanya seketika membulat. Dengan mulut terbuka melihat sosok bayi di tangan Mak Karsim yang tanpa kepala. Darah segar mengucur dari jalan lahir. Sedangkan Arimbi ia masih merasakan sakit yang masih berkelanjut karena bayi yang belum seutuhnya lahir. Tidak, Ibu. Danur menghampiri Wulan. Namun pandangannya tertuju pada bayi di bawah kaki Arimbi. Ya Allah, Mak. Ada apa, Mas? Arimbi bertanya dengan terbata karena tenaga dan tubuhnya sudah lemah. Ini tidak mungkin, Mak. Kemana kepala bayiku? Hardik Danur. Apa maksud kamu, Mas? Kepala bayi? Nah, kepalanya putus dan tertinggal di dalam. Lirih Mak Karsim membuat Danur pun limbung. Tungkai Danur seketika melemas. Begitupun Arimbi. Ia berusaha bangkit hendak melihatnya. Namun pandangan Arimbi pun kembali terbelalak melihat bayi di bawah kakinya terkulai tanpa kepala. Tidak, anakku. Darah segar terus mengucur dari jalan lahir Arimbi. Pekikan dan teriakan histeris Arimbi bagai alunan di malam yang mencekam. Hujan dirasakan semakin deras. Angin dan petir saling beradu di kegelapan. Ma, keluarkan kepala bayinya, Ma. Pinta Arimbi dengan wajah sendu. Mak Karsim pun perlahan mendekat. Arimbi kembali berbaring dengan netra yang sudah penuh dengan air mata. Ia berpegangan pada alas kasur dengan kuat. Saat tangan Mak Karsim mulai memasuki jalan lahir untuk mengeluarkan kepala putrinya. Dengan sekuat tenaga Arimbi menahan sakit dan ngilu kala Mak Karsim menarik sesuatu dari dalam sana. Darah dan cairan bening berwarna kehijauan itu muncrat saat Mak Karsim berhasil menarik kepalanya. Wulan dan Danur menatap dengan pandangan sayu. Danur pun menghampiri Arimbi yang terlihat terkulai tak berdaya setelah Mak Karsim berhasil mengeluarkan kepala dan ari-ari bayinya. Sayang, kamu baik-baik saja, panggil Danur sambil mengusap wajah Arimbi. Namun Arimbi tak bergerak. Matanya terbuka dengan air mata yang meleleh di pipinya. Sayang. Danur mengguncang bahu Arimbi yang sama sekali tak bergerak. Bahkan matanya sudah tidak lagi menatapnya. Tangannya tak lagi mau menggenggam tangan Danur. Tubuhnya tak bisa bergerak dan tidak lagi merespon. Tidak, sayang, bangun sayang. Kamu tidak boleh seperti ini. Danur menyadari jika Arimbi sudah tidak lagi bernyawa. Arimbi meninggalkannya setelah kesakitan dan kelelahan berjuang melahirkan buah cintanya. Arimbi, Pekik Wulan dan Damar. Mereka mengguncang bahu Arimbi. Namun Arimbi tak sama sekali bergerak. Mereka histeris melihat bayi dan ibunya sama-sama pergi dalam keadaan mengenaskan. Danur memeluk Arimbi dan terus berusaha membangunkannya. Namun Arimbi sudah tidak bisa lagi merangkul dan membalas pelukannya. Dan lampu tiba-tiba mati. Suara petir begitu keras mengiring derasnya air hujan. Tiba-tiba anyir darah begitu pekat tercium di indera penciuman mereka. Namun bau anyir itu disertai bau bunga melati yang menguar di seluruh sudut ruangan yang gelap. Mereka saling melempar pandangan di dalam kegelapan. Danur semakin menggenggam erat tangan Arimbi yang semakin terasa dingin. Sayang, Mas mohon bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Lirih Danur di dalam kegelapan. Ayah, ada apa ini? Kenapa lampunya mati? Ucap Wulan bertanya pada Damar. Tidak tahu, Bu. Tolong carikan senter, Mak. Bagaimana ini? Astagfirullah ya. Suara itu ada lagi.
Suara apa itu? Cepatlah, bawa Arimbi pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Tita Mak Karsim. Wulan menyalakan senter, lalu mendekati Mak Karsim. Ia bertanya dengan tatapan tajam. Mak Karsim membenahi bayi dan memasukkannya pada kain jarik. Ia memberikan bayi yang dilumuti darah itu pada Wulan dan dengan cepat meminta mereka pergi. Danur, bawa Arimbi pergi, cepatlah. Tapi Mak, ada apa ini? Suara siapa di luar sana? Danur kebingungan melihat Mak Karsim yang terlihat khawatir. Cepat pergi, kalian dalam bahaya. Wulan menarik damar dan mengangguk dalam samar pada Danur. Danur membawa Arimbi dengan menggendongnya. Mereka melewati jendela yang memang dekat ke halaman depan, tidak lupa Wulan memberikan kain jarik yang digunakan membungkus bayi itu bersamanya. Danur lebih dulu berlari, namun Wulan dan Damar membantu Mak Karsim yang masih gemetar dan sulit bergerak. Pintu kamar terbuka sangat kencang, membuat Mak Karsim dan Wulan terkejut melihat beberapa orang dengan wajah tertutup kain hitam tengah menodong mereka dengan benda tajam dan pistol. Wanita itu sudah dibawa pergi, bos, ujar seorang pria berbadan gempal. Wulan dan Damar hendak lari dan segera melewati mereka dengan mendorongnya. Dan suara tembakan terdengar. Wulan menghentikan langkah kakinya, mendengar suara tembakan juga suara tulang patah dari arah dalam. Mak Karsim. Wulan terkejut melihat Mak Karsim yang sudah ambruk di lantai. Tubuhnya dalam keadaan bersimbah darah, juga kepalanya yang patah. Ayo Bu, kita lari. Kasihan Danur dan Arimbi. Tapi ya, Mak Karsim masih di dalam. Mereka menyakitinya. Sudah Bu, kalau tidak mereka keburu mengejar kita. Wulan pun menunduk. Dengan tangisnya yang tergugu, ia pun berbalik hendak lari. Namun sebelum Wulan berlari, suara tembakan kembali terdengar. Langkah kaki Wulan terhenti. Wulan pun seolah merasakan sakit di perutnya. Ia melihat perutnya lalu menyentuh dengan tangannya. Darah mengalir dari perut Wulan. Perlahan tungkahnya melemas dan jatuh ke tanah. Ibu. Damar pun jatuh dengan luka tembak di dadanya. Para pria itu menghampiri mereka dengan tertawa terbahak. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin menyakiti kami? Bagi Wulan menahan sakit di perutnya. Kalian tak perlu tahu siapa kami. Yang kalian harus tahu, kalian dan Arimbi harus mati. Astagfirullah. Apa salah kami? Kenapa kalian ingin membunuh kami? Bukan urusan kalian. Kami hanya menjalankan tugas. Lebih baik sekarang kalian terima kematian kalian. Wulan berdiri dan menampar pria yang berbicara dengan begitu sombong dan angkuh. Dan buk, pria itu memukul perut Wulan dengan sebuah kepalan tangan. Habisi mereka dan kubur mayatnya di belakang. Manusia biadab, kalian semua iblis. Tunggulah, kami akan datang membalasmu. Sudah tak berdaya saja masih mampu bicara. Kalian cari bayi dan ibunya juga Danur. Tangkap mereka hidup dan mati. Baik bos. Beberapa pria mengejar Danur dan beberapa pria membawa jasad Wulan, Damar, dan Mak Karsim untuk dikubur. Langkah mereka mengikuti tetesan darah segar yang bercecer di tanah dan rumput, menelusuri jalan setapak yang mulai tertuju pada jalan raya. Namun suasana sangat sepi dan hening ditambah gelap gulita. Kilatan cahaya dari petir yang sesekali menerpa membuat mereka terus berjalan mencari Danur, hingga mereka menepi di jalan dan sudah berpapasan dengan hutan. Kemana dia? Kita sudah hampir menyusuri jalan, namun jejaknya menghilang, ujar seorang pria tambun berjambang. Mereka semua terus memutar pandangan pada penjuru jalan, hingga seorang pria dengan wajahnya sedikit terbuka itu melihat sebuah bungkusan tergeletak di tengah jalan. Bang, apaan itu? Mereka menoleh pada satu bingkisan kain yang ada di tengah jalan.
Kita lihat. Mereka mengambil bingkisan yang terbungkus kain jarik. Perlahan membuka ikatannya yang tampak tidak terlalu kuat. Namun mereka membulat sempurna kala melihat isi satu bungkisan itu. Rupanya tidak usah kita mencari mereka. Dia malah sengaja memberikan ini pada kita. Tugasnya dengan tawa terbahak di tengah malam sunyi dan gelap. Kalau begitu mari kita pulang. Kita tidak butuh mereka, tapi butuh ini. Mereka semua berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, krek. Lagi mereka terhenti langkah kakinya ketika mendengar suara ranting kering yang terinjak. Pandangan mereka bertiga beredar. Namun mereka yakin itu pasti Danur yang hendak kembali mengambil jasad bayi dengan kepalanya yang sudah buntung. Sudah, ayo kita pergi. Biarkan saja dia mencari bayi ini. Baik, bos. Mereka meninggalkan jalanan yang sepi dan senyap. Dari balik pohon di samping jalan yang terdapat semak Danur, memperhatikan mereka yang sudah mengambil bayinya. Sayang, tolong bangun. Jangan biarkan aku sendirian. Bayi kita dibawa mereka. Lirih Danur di tengah gelapnya malam. Ia memeluk jasad Arumbi yang kaku. Jika terlihat mungkin saja sudah membiru. Namun karena pekatnya malam, ditambah rintik hujan yang masih deras mengguyur, membuat Danur kesulitan untuk berjalan. Ditambah dengan dirinya yang membawa jasad Arumbi. Mas janji, Mas akan mencari tahu siapa yang sudah membawa bayi kita pergi, dan akan mereka jadikan apa putri kita. Mas janji sayang, Arumbi. Ujarnya memeluk erat Arimbi serta terus menciumi wajahnya yang mungkin sudah pias. Perlahan Danur bangkit. Ia terus mencari jalan dan melihat ke arah di mana ia datang tadi. Ia tak melihat Damar dan Wulan menyusul, serta Mak Karsim yang membantu persalinan Arimbi. Tangan kekar Danur yang sudah terasa kebas, juga terasa dingin, sudah membuatnya menggigil. Ia bangkit kembali membawa jasad Arimbi. Dengan langkah gontai dan air mata menyatu bersama tetesan air hujan. Pilu membuatnya begitu pilu. Juga sangat terluka atas apa yang menimpanya. Danur berjalan memasuki hutan di samping jalan. Ia tak tahu arah kemana ia akan melangkah. Kakinya berjalan tanpa arah dengan membawa Arimbi yang sudah tidak berdaya. Danur terjatuh setelah ia jauh menyusuri hutan. Ia merasa lelah dan mengantuk hingga ia memeluk Arimbi dan terlelap. Mata Danur yang baru saja terpejam dan masih terasa begitu berat berusaha membuka matanya dan mengedarkan pandangannya. Pandangannya yang sedikit terbayang menangkap siluet seorang tengah menatapnya. Danur perlahan mengucek kedua matanya dan melihat sosok wanita tua menatapnya dengan menyeringai. Nek, maaf. Lirih Danur dengan wajah lesu karena kantuk. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau membawa mayat ke sini? Ini adalah tempatku. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa kau berada di sini dengan mayat? Dia istriku, Nek. Potong Danur cepat. Pertanyaan yang beruntun dari sosok nenek itu membuat Danur sedikit tak suka karena ucapannya yang mengatakan Arimbi mayat. Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Tugasnya dengan wajah masam dengan tatapan tajam. Tapi saya tak bisa kembali, Nek. Saya harus segera menguburkan jasad istri saya. Saya tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Darah, bayi, tumbal. Danur terpaku melihat nenek itu sedikit menggerakkan hidungnya. Bahkan ia mengatakan hal yang tak ia mengerti. Darah, bayi dan tumbal. Apa maksud perkataannya? Fikir Danur. Nenek berambut panjang yang sudah hampir memutih itu tersenyum sinis. Matanya nyalang menatap kain penutup Arimbi. Danur mengalihkan pandangan dengan bergantian menatap jasad Arimbi dan nenek itu. Istrimu korban dari kekejaman manusia serakah
Dan bayi kalian adalah tumbal yang sudah dijanjikan sebagai syarat memenuhi ritual penyembah setan. Pungkas nenek itu dengan mata terpejam. Saya Asih. Panggil saya Nek Asih. Kau beruntung karena masih selamat dari kejaran mereka. Namun apa, Nek? Mereka menjadikan tumbal pengganti. Ucapnya menjawab. Siapa, Nek? Orang tua istrimu dan wanita parubaya yang membantu melahirkan bayi kalian. Danur seketika terhenyak mendengar kabar yang tak terduga dari nenek di hadapannya. Tubuhnya seketika terasa tak memiliki tulang. Dari mana nenek tahu? Apa yang kau alami adalah hal yang pernah saya alami. Desa Sukmawangi. Kau dari desa itu bukan? Danur mengangguk. Ia tak mengerti mengapa nenek Asih bisa tahu asal desanya. Ia menatap nenek Asih dengan pandangan penuh tanya. Tatapannya begitu dalam membuat nenek Asih kembali menatapnya. Tidak perlu bertanya, saya tahu dari mana. Lebih baik sekarang bawa dia ke gubukku. Kita kuburkan jasadnya dengan layak. Gubuk? Ya, saya tinggal di sebelah sana. Di dalam gubuk ini? Nenek Asih mengangguk. Punggungnya yang sudah bungkuk juga rambutnya yang sengaja ia urai meski sudah memutih, namun masih sangat terlihat berseri. Beberapa menit kemudian, Danur sampai di depan rumah bambu yang sekitar 3 kali 4 meter tersebut, namun terlihat sangat rapih dan nyaman. Nenek Asih membawa Danur ke dalam gubuk rumahnya dan menyuruh Danur membaringkan jasad Arimbi di alas tikar lusuh. Pergilah, biar saya memandikan dia dan mengurusnya. Kau gali kuburannya di samping rumah sebelah utara. Jangan lupa siapkan bunga 7 rupa. Dan satu hal, carilah bunga melati sebagai tambahan. Baik, Nek. Danur manut dengan apa yang diperintahkan Nek Asih. Dalam pikirannya ia hanya ingin segera menguburkan istrinya, karena ia tak tega membiarkan Arimbi terlalu lama menderita di dalam dunia. Danur melangkahkan kakinya meninggalkan Nek Asih bersama Arimbi. Begitupun Nek Asih, ia menyiapkan semuanya untuk memandikan Arimbi. Setelah semua terkumpul, Nek Asih membuka kain jarik penutup tubuhnya. Sesaat ia menatap wajah Arimbi dan melihat tubuhnya yang kaku. Perlahan ia menyiramkan air pada wajah Arimbi dan tubuhnya. Nek Asih pun mengusapkan sabun yang biasa ia gunakan untuk memandikan jenazah. Malang sekali nasibmu, Nak. Mereka begitu tega, keji dan sangat berhati binatang. Tapi kau tak usah ikut sedih. Nenek akan membangkitkanmu untuk mencari mereka yang sudah menyakitimu, juga mereka yang sudah dengan kejam menumbalkan bayimu. Ujarnya dengan tangan terus membasuh tubuh Arimbi. Namun gerakan tangannya seketika terhenti kala melihat bagian jalan lahir yang masih membengkak. Darah itu masih jalan membasahi jalan lahir Arimbi. Perlahan tangannya meraba perut Arimbi. Dan tumbal bayi di malam bulan purnama, lirinya. Lalu ia melihat suasana yang sudah mulai berubah. Sinar matahari semakin terik, namun angin berembus sangat berbeda. Suasana di luar sangat cerah. Awan dan langit biru terlihat terang-terang saja. Namun perasaan Nek Asih sangat gelisah, seolah akan terjadi sesuatu di malam yang akan tiba. Hatinya seakan berdesir dan gundah, menatap Arimbi dalam keadaan menyedihkan. Di suatu tempat, beberapa orang tengah berkumpul hendak melakukan ritual di dalam rumah megah. Namun mereka tengah berada di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat sangat kusam. Keadaan ruangan yang begitu pengap, debu dan banyak beberapa tengkorak di dalamnya. 3 wanita berpakaian elegan ikut serta, duduk di antara para pria berpakaian serba hitam. Di antaranya, ada seorang wanita berpakaian gaun merah, rambut dengan wajah yang terbilang sangat indah. Namun hanya beberapa orang yang dapat melihat dan menemukan, itu pun dengan niat tertentu yang sudah dibulatkan.
Bagaimana Nyai? Apa semuanya bisa diproses? Ujar seorang pria berbadan tegap, sedikit berjambang dan tinggi. Seharusnya wanita itu kalian temukan, karena ari-ari bayi ini masih berada dalam perutnya. Wanita tua itu sengaja memotong ari-arinya agar kita gagal melakukan ritual. Namun kau tak usah khawatir, kita lakukan ritual pertama tanpa ari-ari bayi sebagai penyempurna. Namun dalam waktu 1 pekan, kalian harus menemukan calon tumbal baru dan sempurna. Jawabnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sosok pria itu merasa ragu, namun jawaban yang ia dapat sedikit membuatnya lega, sehingga bisa mencari tumbal pengganti. Baik Nyai, saya akan usahakan mendapatkan tumbal baru. Namun saya ingin tahu, apakah wanita itu dia sudah mati? Nyawanya tak dapat tertolong karena kekuatanku mendorongnya, sehingga saat wanita parubaya itu akan mengeluarkan kepala bayinya, ada bagian yang sengaja aku buat tak bisa bertahan. Sudahlah, waktu sudah akan segera memulai. Bulan sudah terbuka utuh. Lakukan ritualnya dan bawa anak istrimu menyembahku. Ditanya pada pria di hadapannya. Pria itu manut dan berbalik menatap 3 wanita yang duduk di belakangnya. Meski dengan ragu, para wanita itu menghampiri dan menuruti apa yang diperintahkan pria itu. Rania, berapi, beri hormat pada Nyai Arum. Dan kamu Endis, kamu harus patuh dengannya. Harapanmu akan segera terwujud. Ucapnya pada 3 wanita yang menundukkan kepala di hadapan Nyai Arum. Sembah kami Nyai. Kau siap menanggung resiko atas perbuatanmu ini Gendis? Kau siap jika petaka akan tiba setelah kemenangan ini? Nyai Arum memberikan beberapa pertanyaan akan kemantapan para pengikutnya. Ia bangga dengan dirinya yang mampu menundukkan para manusia serakah. Demi harta mereka akan mengorbankan banyak jiwa. Saya siap Nyai. Baiklah, jika kalian sudah siap dan mau menerima resiko dari semuanya, saya akan membantu kalian. Lakukan ritual pertama. Makanlah bayi yang berada dalam kendi itu, minum darahnya, lalu lakukan ritual kedua. Nyai Arum menjelaskan ritual-ritual yang harus mereka lakukan. Rati dan Runia menggeleng kala Nyai Arum meminta mereka menyantap bayi yang sudah mereka bawa semalam. Begitupun Gendis, istri dari seorang pria bernama Dirga. Ia merasa mual dan gejolak kala membayangkan harus makan bayi dan meminum darahnya. Lakukan sekarang, ditanya lagi. Mereka semua menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya gemetar kala menyentuh bagian dari bagian yang sengaja Nyai Arum siapkan. Rupanya beberapa bayi mereka dapatkan dari 1 malam. Tidak hanya bayi Arimbi, tapi juga bayi yang sengaja sudah mereka tandai keberadaannya. Perlahan mereka menyantap bayi dalam keadaan tanpa kepala itu dengan susah payah. Meski gejolak di dalam perutnya terus meronta ingin mengeluarkan apa yang mereka makan. Gendis menatap Dirga dengan lahap menggigit setiap bagian dari daging bayi yang masih merah itu. Tanpa rasa jijik, ia menyantapnya dengan begitu rakus. Makanlah Dis, jangan diraukan akan gejolak di perutmu. Pikirkan kekayaan yang akan kita dapat. Rumah mewah akan segera menjadi milik kita. Gendis mengangguk pelan. Netranya kembali menatap nanar bayi di dalam tengahnya. Darah memenuhi tangannya yang terus berusaha memasuki bayi dalam mulutnya. Amis dan bau anyir begitu pekat. Namun bayangan rumah yang mereka impikan akan segera mereka miliki membuatnya kembali semangat. Gendis bersemangat dengan lahap menyantapnya, meski dengan perut yang terasa diaduk. Di dalam hutan, Nek Asi tengah menatap nanar gundukan tanah merah yang masih basah. Kilatan bayangan dirinya dahulu kembali menari di pelupuk mata. Kejadian demi kejadian itu terlintas dan terus memenuhi isi kepalanya, membuat rasa sakit di sesak yang ia rasakan kembali basah. Bangkitlah, balaskan rasa sakitmu. Datang
datanglah dan bangkitlah, ucap Nek Asi sambil menggenggam erat tanah di tangannya. Angin berembus sedikit kencang. Aroma bunga melati tercium di indera penciumannya. Lampu-lampu patromak seolah bergoyang karena tertiup angin. Nek Asi tersenyum kala mendengar suara pekikan dari hawa angin yang menerpa wajahnya. Senyumnya berkembang di bibirnya yang keriput. Tak lama Nek Asi membaca sesuatu dari mulutnya yang membuat angin itu seketika tenang. Aku akan datang membalas kekejaman yang sudah mereka lakukan. Aku akan datang meminta mereka untuk mengembalikan apa yang mereka ambil dariku. Jika tidak, nyawa mereka adalah taruhannya. datanglah nak, kemarilah. Lirik Nek Asi merentangkan tangannya. Saat Nek Asi akan menyentuh tangan sosok yang masih belum sempurna itu, tiba-tiba Danur tiba membawa bunga untuk menaburi keberadaan Arimbi. Nek Asi menghentikan aktivitasnya. Ia tak ingin pria itu tahu jika ia akan membuat istrinya menjadi sosok arwah yang penasaran. Nek, saya ingin memberikan doa untuk istri saya, ujarnya menatap gundukan tanah di hadapan Nek Asi. Netra Danur terbayang. Kelopaknya kembali memanas, mengingat wanita yang begitu ia cintai sudah tertimbun tanah dan meninggalkannya. Bahkan bayi yang mereka tunggu-tunggu selama 2 tahun lamanya tak bisa Danur rangkul kembali. Kau harus kembali dan mencari siapa mereka yang sudah menghancurkan kehidupan kalian. Kau harus menemukan mereka dan menghentikan perbuatannya. Jika tidak, akan banyak korban setiap 3 bulan di malam yang sama, tutur Nek Asi pada Danur. Namun Danur masih tak ingin pergi. Ia masih ingin dekat bersama istrinya di sana. Nek Asi meninggalkan Danur dengan wajahnya yang datar. Kekecewaan mengimpit dadanya. Ia harus mengulang kembali memanggil arwah Arimbi dan harus membuatnya membalaskan dendamnya. Danur sedu-seduan dalam tangisnya. Ia merindukan Arimbi juga bayinya. Tadi malam adalah malam terakhir di mana dirinya dapat memeluk Arimbi. Bahkan ia tak sempat memeluk sang bayi. Danur terbiasa. Saat malam tiba dan akan terlelap, ia akan memeluk Arimbi dan calon bayinya. Namun malam ini Danur merasakan kegundahan dan kekosongan. Ada kemarahan di hatinya yang tiba-tiba datang. Bahkan ia merapalkan tangannya. Mas janji, setelah ini Mas akan kembali ke rumah. Mas akan mencari tahu siapa mereka yang sudah menumbalkan putri kita. Sayang, Mas rindu. Mas sangat merindukan kamu. Mas mohon temani Emas sayang. Danur memeluk tanah yang ia bayangkan adalah diri Arimbi. Tanpa disadari, ada sosok yang tengah memperhatikannya. Wajah pucat dan seduh itu menatap nanar manik Danur dari balik pohon. Ia menangis melihat Danur yang tergugu dalam tangis. Mas, Arimbi juga rindu. Di sini dingin, Mas. Lirik Arimbi dari balik pohon. Danur yang menangis pun tak terasa merasakan kantuk yang sangat berat. Ia seolah tak menyadari jika dirinya terlelap di atas gundukan tanah. Angin berembus menerpa tubuh Danur yang memeluk gundukan tanah merah. Sosok wanita dengan pakaian lusuh dan basah serta wajahnya yang memucat menghampiri dan menatapnya. Aku kedinginan, Mas, liriknya. Ia duduk di samping Danur. Danur merasakan gerakan di sampingnya, sehingga matanya perlahan mengercep. Ia menatap sosok wanita di hadapannya dan mengenali siapa yang bersender di tubuhnya. Sayang, seru Danur menatap Arimbi yang memeluknya. Danur yang tidak sadar balas memeluk Arimbi. Kamu kedinginan sayang, sini Mas peluk ya, ucap Danur sambil mencium pucuk kepalanya. Namun Danur merasa aneh karena tubuh istrinya begitu dingin. Di dalam terang remang cahaya dapat Danur lihat jika wajahnya begitu pucat. Sayang, kamu sakit. Kita masuk ya. Kita tinggal bersama Nek Asi sekarang,
Arimbi hanya diam, tanpa ia mau berkata sepatah kata pun. Ia tak lepas dari pandangan dari wajah Danur, suami yang selalu ia puja selama ini. Bagi Danur dan Arimbi, pasangan mereka adalah hal paling berharga, bahkan bisa menjadi nyawanya. Begitupun Wulan dan Damar. Mereka adalah pasangan yang berbahagia selama hidupnya. Hanya saja seorang yang iri dan cemburu pada mereka. Akan kebahagiaan itu membuatnya buta, sehingga melakukan berbagai cara untuk membuat hidupnya berubah. Danur bangkit dan memapa Arumbi. Baju basah dengan keadaannya yang sangat menyedihkan membuat hati Danur tercubit. Rasa sakit itu tak bisa ia bohongi. Ia tak bisa melihat Arumbi seperti ini. Nek Asi, Arimbi boleh tidur di sini, Nek, seru Danur dari luar. Suara langkah dari dalam sana terdengar, karena memang rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Danur menatap pintu, menunggu si sang empunya keluar dari melihat Arumbi. Neasi menyembulkan kepala. Ia menatap Danur dengan tatapan tajam. Wajahnya datar dengan bibirnya yang masih mengunyah sirih. Ada apa teriak-teriak malam begini? Neasi terlihat kesal karena Danur selalu mengganggu ketenangannya. Nek, ini. Danur menghentikan ucapannya kala ia hendak mengatakan jika Arimbi berada di sana dan akan menginap. Tiba-tiba dia menghilang dan tidak ada bersamanya. Danur celengukan pandangannya menyapu seluruh penjuru halaman dan balai lapuk yang baru saja ia duduki bersama Arumbi. Ada apa? Nek, tadi ada Arimbi, Nek. Tadi istri saya ada di sini. Dia berdiri di sini, Nek, ujarnya dengan gugup dan bibirnya yang gemetar. Di mana? Tidak ada siapa-siapa. Kau ngelindur. Ini sudah malam, harusnya istirahat. Tapi Nek, tadi beneran ada di sini. Sudahlah, saya ngantuk. Danur tak menyauti. Ia hanya fokus mencari Arumbi. Sayang, kamu di... Danur kembali menggantung ucapannya kala sadar jika Arimbi telah tiada. Ia sangat merindukan Arimbi dan ingin memeluknya saat ini. Danur kembali menangis. Ia memukul tiang yang ada di hadapannya. Kenapa? Kenapa semua terjadi pada kita, sayang? Batin Danur berbicara. Ia sungguh kehilangan cintanya dan begitu pilu mengingat kesakitan yang diderita istrinya tadi malam. Danur kembali dihiasi bayang-bayang Arimbi tadi malam. Pekikan dan teriakan Arimbi juga ruangannya terus berputar di kepalanya. Perlahan Danur bangkit. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa dalang dari hancur keluarganya. Pagi sudah menyapa. Sinar mentari menyoroti wajah Danur yang tidur di balai lapuk. Neasi tak mengganggunya dan bekerja seperti biasa membersihkan rumahnya. Suara sapu membuat indera pendengaran Danur terganggu, sehingga ia mengerjap kala papasan sinar mentari menerpa wajahnya. Ia melihat Neasi tengah menyapu halaman kala membuka matanya. Perlahan ia bangkit dan mencuci muka di belakang rumah. Hatinya lagi merasa pilu kala melihat gundukan tanah, namun ia tak bisa menangisinya terus-menerus. Danur kembali ke balai. Terlihat Neasi membawa nampan bersama kukusan ubi dan air minum. Sarapan, Nak. Tapi nenek hanya ada kukus ubi, ucap Neasi pada Danur sambil menawarinya. Terima kasih banyak, Nek. Terima kasih sudah mau menampung saya, lirih Danur. Tidak perlu terima kasih. Saya hanya membawamu ke tempat seperti ini. Nek, seru Danur ragu. Ada apa? Saya Pergilah, mereka menunggumu. Namun satu hal, jangan pernah memberitahu siapapun tentang saya, ujarnya berpesan. Baik, Nek, saya pasti akan sering menengok ke sini. Neasi mengangguk. Danur akhirnya melahap rebusan ubi sebagai pengganjal perutnya, meski kenyang hanya sementara karena tak diisi nasi. Setelah selesai mengisi perut, Danur bersiap untuk pergi. Neasi memberikan arahan agar jalan yang ia tempuh tidak nyasar.
Nek Asi juga berpesan jika mendengar suara apapun jangan pernah menengoknya atau berbalik ke belakang. Nek, saya pamit. Hati-hati. Jika ada apa-apa kabari saya. Danur mengangguk, lalu melangkah pergi dan meninggalkan Nek Asi. Sebelum benar-benar pergi, Danur berbalik dan menatap tanah di samping rumah Nek Asi. Air matanya kembali luruh dan membasahi wajahnya. Danur pun mengusap kedua pipinya. Namun saat akan pergi, sekilas ia melihat. "Arimbi, istriku," lirinya. Namun saat ia hendak melangkah, sosok itu sudah tidak ada. Danur mengembuskan nafasnya dengan kasar. Lagi-lagi bayangan Arumbi mengantuinya. Rasa tak tega meninggalkannya bersama Nek Asi kian terasa. Namun jika Danur tak kembali, ia tak akan menemukan siapa pelaku di balik kematian istri dan anaknya juga orang tuanya. "Saya pamit, Nek." Nek Asi mengangguk. Danur melangkah pergi meninggalkan kediaman Nek Asi. Nek Asi menatap kepergiannya dengan harapan. Selepas kepergian Danur, Nek Asi kembali masuk ke dalam rumah kayu dengan kegelisahan dan serta kerisauan. Nek Asi menyiapkan sesuatu. Ia tak ingin menyelesaikan ritualnya. Ia ingin wanita yang dikubur di belakang rumahnya kembali dan membalaskan setiap perbuatannya para pelaku yang sudah menumbalkan anaknya. Nek Asi bisa merasakan kepiluan Arimbi karena hilangnya putrinya. Andai ia tahu jika putrinya menjadi korban tumbal keserakahan seseorang, mungkin akan merasakan kepiluan yang amat sangat. Nek Asi mengatupkan kedua tangan. Bibirnya kemat-kamit membaca sesuatu. Asap dari kemenyan makin mengepul tebal. Aroma bunga melati dan bau anyir mulai menyeruak. "Datanglah, kemarilah nak." Angin berembus di sekitaran rumah Nek Asi. Bau anyir dan bunga melati semakin pekat, pertanda jika sosok Arumbi mulai datang dan mendekati Nek Asi. Nek Asi perlahan membuka matanya. Ia mengedarkan pandangan mencari sosok Arumbi. Bau anyir dan bau busuk membuat Nek Asi sedikit pengap. Namun ia pun mengerti jika sosok Arimbi tak akan menyakitinya. "Arimbi, di mana kamu?" Serunya memanggil Arimbi agar keluar dan menemuinya. Nek Asi terus menyapu ruangan hingga ia menatap pada sisi samping lemari kayu yang usang dan rapuh. Nek Asi menarik nafasnya lega. Arimbi berdiri di sana dengan wajah pucat dan memangku bayi di tangannya. Suara tangisan begitu pilu terdengar di telinga Nek Asi. Ia perlahan menghampiri dan menatap lekat bola matanya yang menghitam. "Dia menyakiti putriku. Dia mengambil putriku. Dia..." "Pergilah. Saya sengaja memanggilmu agar kau bisa membuat perbalasan kepada mereka. Carilah dan berikan mereka hukuman yang setimpal." Arimbi menatap Nek Asi dengan wajah sendunya. Perlahan Nek Asi merentangkan tangan. Bibirnya kembali membaca sesuatu dan ditiupkan pada Arimbi. Bayangan dan kepulan asap terlihat perlahan memasuki Arimbi. Perlahan terlihat seperti perubahan pada Arimbi. Ia tak sesendu sebelumnya. Rupanya Nek Asi menyatukan roh lain pada Arimbi. "Aku akan datang. Tidak akan aku lepaskan satu orang pun dari dendamku." Arimbi berseru dengan sorot mata tajam. Perlahan melayang pergi menjauh dari Nek Asi. Nek Asi tersenyum puas. Ia berhasil menyatukan sosok Kinasih dengan Arumbi. Kinasih adalah putrinya yang mati dengan nasib yang sama. Asih adalah korban yang selamat seperti Danur. Danur masih beruntung. Ia bisa menyelamatkan Arumbi dan menguburkannya dengan layak. Tapi tidak dengannya. Kinasih dengan bayinya berhasil mereka tumbalkan. Yang sampai saat ini belum ia ketahui adalah apakah yang menumbalkan Arimbi orang yang sama atau orang lain, sehingga Asih meminta Danur untuk kembali dan mencari tahu siapa yang menjadi pelakunya kali ini. Di desa Danur telah sampai, namun rumahnya sudah ditutup oleh penghalang jalur polisi. Desa dia memang tidak berada di pedalaman, hampir sudah menjadi setengah perkotaan. Namun masih banyak warga yang memang melakukan kegiatan dan perbuatan tercela. Dengan mereka bersekutu dengan jin dan sebagainya demi memenuhi keinginan mereka.
Mereka tak peduli jika korban itu mati atas tindakannya. Yang mereka tahu hasil dari penumbalkan mereka adalah keutamaan. Hei Danur, masih bisa kau nampakkan wajahmu itu di sini? Seru seorang ibu di samping rumahnya dengan wajah masam. Danur mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh tetangganya. Iya ya, sudah membunuh mertua, kau lari, dan sekarang masih punya muka balik lagi. Danur membulatkan mata mendengar kata-kata yang diucapkan Bu Devi. Perlahan Danur mendekat dengan sorot mata tajam yang hendak bertanya pada ibu-ibu di hadapannya. Apa maksud ibu bicara seperti itu? Tanya Danur. Jangan pura-pura kamu Danur. Mertua kau bunuh dengan sangat kejam. Mak Karsim pun kau bunuh. Lalu sekarang di mana Rumi? Kau sengaja menyembunyikan Arimbi karena takut kan? Bu, saya... Oh, rupanya ada tamu di sini. Seorang pembunuh masih punya wajah menampakkan diri di desa ini. Mirna dan Rangga keluar dari rumah Danur. Wajah mereka samar dengan kata-kata ketus. Bi Mirna, apa maksud Bibi? Kamu gak usah sok lugu Danur. Kamu sudah membunuh kakak saya, Mas Damar, dan Mbak Wulan meninggal karena kamu. Apa? Ibu dan ayah meninggal? Danur terkejut mendengar kata-kata Mirna, adik dari Wulan. Ia mengingat kembali kata-kata Nek Asih. Jadi yang dikatakan Nek Asih adalah mertuanya korban dari tubal mereka. Danur tidak berpikir jika Wulan dan Damar meninggal. Ia berpikir jika Wulan dan Damar hanya menjadi sarana penyekapan agar ia memberikan Arimbi pada mereka. Tubuh Danur seketika lunglai. Tungkainya terasa lemas. Ia mencoba berdiri dengan kaki yang begitu gontai. Tangannya berpegangan pada pagar rumah di sampingnya. Bi, saya tidak membunuh ibu dan ayah. Malam itu, kami semua diserang oleh beberapa pria. Bahkan mereka mengambil anakku, Bi. Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Ia menjelaskan bagaimana kejadian malam di mana Arimbi akan segera melahirkan. Di malam itu hujan lebat dan guntur bersahutan. Memang seolah-olah tengah dilanda duka dan kesedihan. Apa maksud kamu Danur? Arimbi melahirkan dan bayi kau? Iya Bi, bayi kami meninggal saat Arimbi melahirkan. Bahkan... Kenapa? Danur ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun ia tak ingin mereka semua menyalahkan dirinya atas kematian orang tua Arimbi. Kepala bayi kami putus saat Mbak Karsim mencoba menariknya, dan kepalanya tertinggal di dalam, sehingga Arimbi pun ikut serta bersama anak kami karena pendarahan hebat. Saya tidak tahu mengapa Arimbi bisa melahirkan seperti itu, karena bidan hanya mengatakan Arimbi harus bersalin di kota karena pinggulnya yang kecil dan hanya ada sedikit kelainan dari bayi kami. Tapi malam itu... Danur menjeda kata-katanya. Ia tak kuasa mengingat bagaimana kesakitan Arimbi saat itu. Tunggu, apa katamu Danur? Arimbi melahirkan dengan kepala bayinya yang putus. Danur mengangguk. Berarti nasib kalian sama dengan nasibnya si Ipa dari desa Duku. Dia juga meninggal setelah melahirkan bayi pertamanya, dan 2 orang meninggal dengan sangat tragis. Danur kembali bangkit dan menatap nanar Bu Devi. Maksud ibu, ada juga keluarga yang sama mengalami hal seperti saya? Bu Devi mengangguk. Mirna yang sempat marah pun mereda setelah tahu jika apa yang dialami ponakannya adalah sebuah tragedi. Mirna dan Rangga pun meredam emosi. Ia berusaha percaya melihat Danur yang memang sangat terluka dan terlihat pilu. Ya sudah Bu, biarkan dia masuk. Mungkin dia tahu di mana Mbak Wulan dan Mas Damar. Kita juga harus menyelidiki apakah dia jujur atau dia berdusta. Mirna mengangguk. Sepertinya apa kata Rangga ada benarnya. Danur, masuklah. Ini rumahmu. Tita Mirna dan Rangga pada Danur. Danur menatap keduanya, lalu memeluk Rangga dan menangis sedu-seduan.
Rangga bisa merasakan tubuh Danur yang benar-benar bergetar hebat. Sepertinya memang Danur bukan pelaku atas apa yang menimpa keluarganya. Bu, kami masuk dulu. Pamit Mirna pada ibu-ibu di hadapannya. Rangga membawa Danur masuk dan memintanya melihat keadaan rumahnya yang sudah berubah. Karena kejadian malam itu, Mirna meminta warga membenahi rumah Danur karena darah berceceran di lantai dan menggenang. Danur pun memasuki kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Bayangan di mana ia memeluk Arimbi malam itu kembali melintas. Hatinya kembali berdesir membuat air matanya kembali meleleh. Danur pun bangkit. Ia hendak mencari baju karena sejak 2 hari ia tak salin. Ia pun mengambil pakaian dan menyimpan bajunya di atas kasur. Ia menyimpan baju kotornya di keranjang. Tapi Danur melihat sesuatu di balik keranjang pakaian kotor. Ia mengambilnya dan ternyata. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.